Hai, namaku Ruth dan aku 16 tahun. Pernahkah kamu merasa dirimu membosankan, tidak terlihat, dan seberapa banyak kamu rela membayar untuk bisa menjadi seseorang? Tonton cerita ini dan kamu akan tahu apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu mempermalukan dirimu di depan seluruh sekolah. Sekolahku normal, kita memiliki murid yang sukses, pintar, dan biasa saja. Dan seperti biasanya, jika kamu tidak memiliki bakat atau kamu tidak dibelikan mobil keren, kamu bukan siapa-siapa, sepertiku. Di satu sisi, ini bukan hal yang buruk, karena tidak ada yang mengejekmu dan memakimu. Tapi di sisi lain, kamu bukan siapa-siapa, dan terkadang kamu ingin merubah semuanya. Apakah ini baik? Kita memiliki kelas olahraga reguler. Aku berenang 100 meter untuk latihan, mempercepat dan lalu tali baju renangku lepas dan bajuku terbang. Aku berusaha mengambilnya, tapi itu sudah mengarah ke pipa pembuangan. Aku mengayuh sekuat mungkin, berusaha menangkapnya, hampir menggapainya. Tapi teman sekolahku bergerak berlawanan. Aku kehilangan langkahku dan bajuku terhisap pipa pembuangan. Aku membeku, tidak tahu harus apa. Aku menyadari aku sendiri telanjang total dengan anak-anak dari setiap kelas melihatku. Aku menyelam dan bergerak ke sisi di mana ada papan renang. Aku meletakkan tubuhku di antara papan dan di sudut kolam. Dan berdoa pada semua dewa bahwa tidak ada yang melihatku. Pernahkah kamu menemukan dirimu di situasi putus asa? Apa yang kamu rasakan? Pikiranku kosong dengan horor. Aku menunggu saat yang tepat untuk keluar kolam dan lari ke ruang loker. Pelatih memanggil semuanya dengan peluit. Semua anak melihatnya. Ini kesempatanku. Aku berpegangan pada sisi kolam, menarik tubuhku naik dan merapatkan kakiku ke dinding. Aku keluar kolam lalu menyadari aku tidak bisa berjalan telanjang ke ruang loker. Papan renang. Aku membungkuk untuk mengambil beberapa papan. Sekarang aku bisa berusaha kabur, tapi aku tersangkut pada sandal seseorang dan kehilangan keseimbangan. Aku hanya dapat menangis dan melambaikan tanganku. Berusaha meraih keseimbangan, tapi aku tak berdaya. Aku jatuh kembali ke air dengan suara sangat kencang. Air masuk ke mulut dan hidungku dan aku terbatuk, mengeluarkan ludah dan berusaha bernafas. Aku menghampiri salah satu papan renang dan berpegangan padanya. Aku batuk dan tidak bisa bernapas normal dan punggungku terbakar seperti terluka. Setelah aku melegakan tenggorokanku dan menarik nafas, aku menyadari semua orang melihatku. Semua orang melihatku. Mereka menunjuk, tertawa, ada yang berpaling, dan seseorang benci melihatku. Nah, ini sangat buruk. Aku berusaha untuk menutupi diriku, tapi seseorang lebih terpukau dengan ini. Aku merasa akan menangis. Aku berharap aku tenggelam. Untungnya, pelatih membawa handuk, menyuruh semua orang pergi dan membantuku keluar dari kolam. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa ke ruang loker, bagaimana memakai baju. Aku hanya ingat kekosongan yang menghantuiku. Aku lalu pulang. Malamnya, ibu dan ayah berusaha berbicara padaku, tapi aku semakin terpuruk. Aku tidak ingin keluar dari kasur pagi harinya, tapi orang tuaku berkata aku harus ke sekolah. Kejadian kemarin akan dilupakan dan aku tetap harus belajar. Mereka salah. Begitu aku naik ke bus sekolah, semua memandangiku. Aku dengar bisikan di belakangku. Aku duduk di kursi kosong, mengenakan headphones, dan menyalakan musik. Di sekolah keadaan tidak lebih baik. Semua memandangku di lorong. Aku biasanya tidak terlihat. Kini seluruh sekolah tahu namaku. Ini aneh dan menyenangkan. Aku tidak lagi bukan siapa-siapa. Aku gadis tanpa baju renang. Aku bisa mendengar tawa di belakangku. Seseorang membicarakan dada dan bokongku, memanggil namaku, seolah-olah itu penting. Terkadang aku bertanya, apa ini normal? Aku menjadi bahan tertawaan, tapi aku senang akan hal itu. Apakah itu hal baik? Tapi aku membuang pemikiran itu. Minggu kedua berlalu, minggu ketiga, dan setiap hari makin berkurang pandangan orang.
Aku diacuhkan lagi. Tahukah kamu sulitnya untuk mendapatkan sesuatu dan tiba-tiba kehilangannya? Aku baru saja terbiasa dengan perhatian yang ada. Aku seharusnya senang akan hal itu, kata bagian rasionalku. Dan aku hampir bisa meyakinkan diriku saat itu terjadi. Sekolah kita memiliki sistem pembuangan yang buruk. Salah satu pipa di toilet meledak, membasahi salah satu anak laki-laki dengan kotoran. Di hari itu, semua orang membicarakannya. Dan ketika dia kembali, semua orang mengendusnya dan berusaha mencari tahu dia bau atau tidak. Aku mengerti betapa buruknya itu baginya. Tapi di saat bersamaan, hal menjadi lebih buruk bagiku. Mereka tidak menyadariku. Aku tenggelam dalam perasaan. Bagaimana aku iri dengan anak itu? Bagaimana aku membencinya? Kalau bukan karena dia, aku tidak akan dilupakan. Aku bahkan mengingatkan semua orang yang duduk di sebelahku di kantin sekolah tentang bagaimana baju renangku terlepas. Tapi hari berikutnya aku dicuekin. Aku merasa mati. Aku butuh sesuatu. Lalu suatu hari aku mengambil cukur elektrik ayahku. Pergi ke sekolah dengan itu dan saat istirahat, aku mencukur rambutku di toilet. Aku berdiri di depan cermin, rambutku berjatuhan ke lantai, dan gadis lain berdiri di belakangku, berbicara dan berbisik. Aku tersenyum melihat reaksiku, dan melihat wajah kebingungan mereka. Aku seseorang kembali. Aku mencukur setengah rambutku, menyembunyikan cukuran, dan meninggalkan kamar mandi. Sekitar selusin murid telah berkumpul di balik pintu, dan mereka melihatku dengan takut. Beberapa diam. Aku jalan melewati mereka, merasa mereka menatapku, merasa mereka melihatku. Aku dibicarakan sepanjang hari, tapi tidak ada yang berani mendekatiku. Aku mendengar bisikan, gila, psycho, sakit. Oh, bagaimana aku menikmatinya. Saat istirahat, seluruh lantai melihatku dan kepalaku yang tercukur. Aku adalah pusat perhatian dan meraih kemenangan. Aku tidak bahagia setelahnya. Aku menemui kepala sekolah di mana orang tuaku telah menunggu. Seakan aku tidak punya cukup akan hal itu. Aku tidak ingat dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Hanya mata ayahku dan tangisan ibuku. Aku dibebaskan dari sekolah untuk seminggu dan aku juga diarahkan ke psikolog. Di rumah aku mengunci diriku di kamar. Orang tuaku masih tidak mengerti. Mereka tidak memaksa, tapi kita bicara keesokannya. Aku tidak mau menjelaskan hal yang sudah jelas, tapi di satu titik aku menyadari mataku penuh dengan air mata. Aku menangis dan mukaku bersembunyi di balik bahu ibu. Sesi pertama dengan psikolog sangatlah aneh. Aku tidak terbiasa membicarakan ketakutanku dan hidup dengan orang asing. Tapi Bess sangatlah pengertian. Tidak mengapa untuk mencari perhatian, katanya. Orang terkadang melakukan hal buruk untuk dapat terlihat. Mereka melukai diri sendiri dan orang lain. Aku ingin membantah, tapi tidak bisa. Kita bicara, dan satu hari aku menyebutkan, aku sangat ingin menyanyi, tapi aku takut akan kurs sekolah. Bess berkata untuk pergi ke karaoke. Aku hampir menolak awalnya, tapi ibuku dan ayah berusaha keras. Aku mengambil mikrofon, aku tidak bisa ingat apa yang aku nyanyikan. Tapi aku ingat tepuk tangan yang aku dapatkan. Satu wanita sangat emosional dan dia memesankan kopi untukku. Aku pun merasa emosional. Setelah aku ingat apa itu perhatian yang sebenarnya, gosip sekolah hanya membosankan. Benarkah aku rela melakukan apapun untuk menjadi bintang? Minggu depannya orang tuaku dan aku pergi ke karaoke lagi dan aku mendapat banyak tepuk tangan. Aku semakin baik dan baik. Aku tidak menyadari rambutku sudah tumbuh kembali dan perlahan semua orang mulai lupa bahwa aku mencukur rambutku. Tapi aku menjadi gadis dengan suara keren di karaoke setempat. Pelanggan tetap mengenalku dan memintaku menyanyikan lagu favorit mereka. Dan setelahnya aku sangat gembira. Dan itu mungkin adalah saat paling menyenangkan di tahun itu. Kecuali satu saat di kantin. Saat aku didorong, tidak sengaja jatuh, dan semua makan siangku berakhir di kepala dan bajuku. Aku tidak menyarankan mandi jus tomat. Aku tidak tahu jika itu dibicarakan. Mungkin ya, aku tidak memperhatikannya. Gosip sekolah selalu berubah saat kamu memiliki sesuatu yang lebih penting di hidupmu. Sangat sulit untuk tetap mengikutinya. Apa pendapatmu? Apakah ini pernah terjadi padamu? Apakah kamu mencoba menjadi seseorang? Bagaimana pendapatmu tentang dirimu? Jangan lupa untuk like video ini jadi semua orang bisa tahu ceritaku.